Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita bersama Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Abu Islama Imanuddin LCM Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Fikih Keluarga. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan tema dengan akad pernikahan yang batil. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengingatkan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya atau melayangkan pertanyaannya bisa melalui telepon secara langsung atau berinteraktif dengan nomor 081190079912. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif, bertanya melayangkan pertanyaannya di WA atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811907913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini juga. Taib, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz, keluarga Ustadz? Alhamdulillah, kami dan sekeluarga serta para santri pesantren Hamalatul Quran sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Taib Ustadz, mudah-mudahan Allah memudahkan pertemuan kita pada kali ini Ustadz. Baik Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin, kaum muslimah, saudara dan saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan untuk kita semuanya. Nikmat yang teragung, nikmat yang paling indah, nikmat yang paling memiliki nilai di sisi kita dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini adalah nikmat Allah mengkaruniakan hidayah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ilmu, nikmat amal soleh, nikmat kita bisa ruku dan sujud kita kepada Allah Jalla wa'ala, nikmat kita bisa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat inilah yang banyak dikufuri, diingkari ya oleh manusia secara umum dan juga kaum muslimin secara khusus.
Ya, ketika seorang muslim dia merasa bahwa dirinya sehat walafiat, kemudian dirinya dia mampu memenuhi kehidupan sehari-harinya, dia melupakan bahwa hal itu atas izin Allah Jalla wa'ala. Banyak yang mereka merasa bahwa ketika dia tidak mampu ruku dan sujud, dia tidak merasa kehilangan nikmat yang besar, nikmat yang agung. Ketika dia meninggalkan salah satu daripada syariat Allah Jalla wa'ala, dia tidak merasa rugi akan hilangnya nikmat ini. Maka kita mengingatkan untuk diri saya dan juga para pemirsa Asam TV semuanya, bahwa nikmat yang teragung manakala kita ini masih bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sempurna. Dan sampai kemudian ibadah kita kepada Allah dilakukan dengan keterpaksaan pada waktu dan keadaan yang sangat terpaksa, kita baru menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Kita baru ingat sholat ketika kita dalam keadaan sakit. Kita baru ingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berada di atas pembaringan. Ketika kita tidak berdaya baru kita ingat sholat, kita ingat saum, kita ingat zakat, sedekah, infak, dan yang lainnya. Karena tentunya ya hal inilah yang sering diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan, dilalaikan oleh manusia adalah nikmat as-sihhah, nikmat kesehatan, dan juga nikmat luang waktu. Ketika sehat kita lupa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika sehat kita merasa bisa pergi kemana-mana dan melalaikan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita punya luang waktu, kita pun lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika datang sakit dan juga sempit waktunya, maka barulah kemudian kita menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Nah, ikhwatal iman, sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah Jalla wa'ala dan juga surga Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita selalu mengingatkan diri kita bahwa ada nikmat, bukan hanya sekedar nikmat kita bisa hidup di dunia ini, tapi kehidupan di dunia ini akan lebih nikmat. Dan nikmat yang sesungguhnya adalah manakala kita hidup bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan hati yang sadar, hati yang ikhlas untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita senantiasa sampaikan untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya kita alhamdulillah tabaraka wa taala bisa beribadah di atas sunnah, dan betapa kita tenang, betapa kita nyaman, betapa kita yakin bahwa ibadah kita insyaallah tabaraka wa taala diterima oleh Allah Jalla wa ala manakala kita tetap mengistiqomahkan keikhlasan kita kepada Allah dan kita beribadah di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak dengan banyak bersalawat kepada Nabi, ya, kepada mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba kita dalam segala hal, termasuk dalam permasalahan ya di bab pernikahan, karena permasalahan ini adalah permasalahan yang bagian daripada sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu min sunnati al-anbiya wal mursalin, sunnahnya para nabi dan para rasul, yaitu tentang pernikahan. Hanya saja banyak orang yang merusak ya akad yang baik ini, akad yang mulia ini, kemudian atau syariat yang mulia ini dirusak oleh sebagian kita, ya, sebagian kaum muslimin dengan akad-akad yang menyelisihi syariat, ya, dengan akad-akad yang mengikuti hawa nafsunya, dengan akad-akad yang merasa bahwa dirinya lebih hebat
daripada syariat Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia berani meninggalkan akad-akad yang sesuai dengan syariat dan dia melaksanakan akad yang bertentangan dengan syariat. Dalam bab pernikahan yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, ya, kita sudah membahas banyak hal dalam permasalahan ini. Namun sedikit kita akan menyinggung ulang bahwa di masyarakat kita saat ini juga dikenal dengan pernikahan siri, yang ini sering banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat kepada kita tentang apakah sah pernikahan siri saya, ya. Terus maka mesti setiap kali ada pertanyaan ini yang selalu kita sampaikan adalah coba jelaskan terlebih dahulu apa ini maksud dengan pernikahan siri yang Anda alami, yang Anda lakukan. Karena sebagian orang menganggap bahwa nikah siri itu yaitu pernikahan diam-diam, pernikahan tersembunyi, ya, pernikahan yang tidak dihadiri oleh banyak orang. Bahkan pernikahan yang lebih rusak lagi mengatasnamakan nikah siri itu barangkali hanya satu calon laki-lakinya, satu calon perempuannya, lalu kemudian hanya ada satu ustadz. Ya, mereka bertiga, lalu kemudian dia menikahkan ustadznya, kemudian ya hanya mas kawin yang disiapkan gitu. Tidak ada wali, tidak ada saksi. Kalaupun ada saksi itu saksi sembarangan yang tidak tahu saksi ini siapa pengantin lakinya dan siapa pengantin perempuannya. Ini yang harus lebih dijelaskan kepada kita bahwa pernikahan itu, ya, itu adalah sebuah akad yang membedakan antara kehalalan dan keharaman, ya. Jadi bukan hanya mengikat janji saja, tapi ini berkaitan dengan halal dan haramnya dalam sebuah akad pernikahan. Maka kita sudah membahas tentang permasalahan sahnya pernikahan seperti apa, ya, bahwa di sana itu harus ada wali, izin dari wali, ya. Wali di sini itu adalah pertama, jika memang masih ada ayahnya, maka ayahnya lah yang paling berhak untuk menikahkan putrinya. Ya, kemudian kalau ayahnya nggak ada, kalau kakeknya masih ada, maka kakeknya lah yang jadi walinya atau pamannya atau saudara laki-lakinya, atau kalau dia pengantin perempuannya janda, misalnya dia pernah punya anak laki-laki yang sudah dewasa, dan ketika tidak ada wali yang lain, maka anak laki-lakinya yang menjadi walinya, ya. Bukan langsung tiba-tiba karena kedekatannya sama ustadz tertentu, lalu kemudian langsung ustadz dijadikan walinya, ya, atau Pak RT-nya misalkan. Ya, ini tidak benar. Ya, jadi pernikahan siri itu harus tetap memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Ya, hanya saja barangkali tidak tercatat atau belum tercatat di catatan sipil atau di kantor urusan agama KUA. Tidak dihadiri oleh penghulu. Ya, nanti kemudian setelah pernikahan itu baru diurus atau terus berusaha untuk mengurus resminya misalkan. Tapi syarat dan rukunnya dipenuhi semuanya, ya. Dan juga paling tidak diumumkan, karena pernikahan itu ada walimahnya meskipun, ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bahas. Ya, aulim walau bisyatin, ya kan, aulim walau bisyatin, buatkanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Artinya mungkin yang diundang orang-orang tertentu, ya, itu sekedar mereka mengetahui bahwa kita sudah menikah. Nah, itu perkara yang sangat penting. Tidak selalu bahwa walimah itu harus semua orang diundang, ya, tidak selalu harus walimah itu, ya, dipampang, di baliho ataupun itu hulu berlebih-lebihan misalkan. Ya, tapi walimahan itu yang penting masyarakat yang memang kenal dengan kita, yang mereka tahu bahwa kita itu menikah. Nah, ini pernikahan yang benar. Ya, akadnya jelas, syarat dan rukunnya terpenuhi, mas kawinnya jelas,
kemudian juga walinya juga ada, izin walinya juga ada. Kalaupun mau mewakilkan, jelas perwakilannya, ya. Lalu saksinya juga tahu siapa pengantin lakinya, siapa pengantin perempuannya. Nah, ini pernikahan meskipun itu tidak tercatat, ya, atau belum dicatat dalam catatan sipil, nah ini sudah sah pernikahannya, ya. Maka jangan salah ketika memahami pernikahan siri yang banyak terjadi saat ini, yang itu sebenarnya adalah kita khawatir bahwa hal itu jatuh kepada perzinahan, ya, karena itu akad yang rusak, ya. Apalagi misalkan saat ini banyak awam, ya, wanitanya atau calon pengantinnya, ya, yang perempuan itu awam, tidak tahu ilmu, yang laki-lakinya tahu ilmu tapi menyembunyikan, ya, mengatasnamakan bahwa masing-masing misalkan duda atau janda, atau misalkan wanitanya untuk jadi istri kedua, istri ketiga atau keempat, agar istri pertama tidak mengetahui, dan yang lainnya. Nah, ini adalah pernikahan-pernikahan yang rusak, ya, yang ini harus diperhatikan oleh kita semuanya, ya, dalam permasalahan akad ini, karena ini sesuatu yang dianggap oleh kita halal, lalu kemudian padahal itu haram. Ini bisa bahaya, karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu bisa sampai kepada jatuh kepada kekufuran kalau kita mengetahui hukumnya, ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki, dia sebenarnya dia faham bahwa ini nggak boleh, tapi nafsu untuk menikah yang kedua, ketiga, keempatnya itu sudah menguasai dirinya, sampai kemudian dia memahamkan dengan cara menutupi kebenaran kepada seorang wanita yang awam, ya, maka ini sah kok, sudah sah begini, kemudian akhirnya nikah hanya mereka bertiga, dua, ya, satu pengantin laki, satu pengantin perempuan, lalu kemudian hanya satu datangkan ustadznya, gitu, ya. Nah, ini ustadznya juga jahil juga, ini jahil murakkab, ya, gitu. Jadi dia ngaku ustadz, tapi kemudian dia juga nggak faham, ya, asal menikahkan. Nah, ini yang harus kita waspadai semua. Bentuk-bentuk perzinahan di zaman saat ini mengatasnamakan agama, ini besar bahayanya dan ini besar dosanya, ya. Kalau di zaman dahulu, barangkali kita lihat di sini ada al-ankihatul fasidah, ya, bentuk-bentuk pernikahan yang rusak. Ini yang akan kita bahas di pagi hari ini. Di zaman dahulu pernikahan yang rusak ini, meskipun saat ini barangkali masih ada, tapi ini jelas, ya, bahwa itu mereka memahami bahwa ini rusak, gitu. Maka di sini kita akan bahas beberapa macam pernikahan yang rusak, ya, atau yang batil, akad-akad pernikahan yang batil, agar ini tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Di sini dikatakan, qala al-muallifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala al-ankihatul fasidah, pernikahan-pernikahan yang rusak. Awalan yang pertama adalah nikahus syighar. Nikah asy-syighar, ya, bisyin, laisa bisad, ya, dengan shin bukan dengan sad. Asy-syighar wa huwa ayyuzawwija ar-rajulu ibnatahu aw ukhtahu aw ghayrahuma mimman lahu al-walayatu alayhi ala an yuzawwijahu al-akharu aw yuzawwija ibnahu aw ibna akhihi ibnatahu aw ukhtahu aw binta ukhtihi aw nahwa dzalik. Jadi nikah syighar ini adalah seseorang, ya, menikahkan putrinya atau saudara perempuannya atau siapa saja yang memang dia menjadi walinya di situ, ya, dengan calon dari orang lain yang itu disyaratkan, ya, bahwa saya nikahkan putri saya kepada Anda dengan syarat bahwa Anda pun menikahkan putri Anda dengan saya. Saya menikahkan saudara perempuan saya kepada kamu dengan syarat saudara perempuan kamu juga dinikahkan dengan saya, gitu. Saya nikahkan bibi saya kepada kamu, ya, dengan syarat bahwa saudara kamu, bibi kamu, anak perempuan kamu harus nikah dengan saya, gitu. Ya, ini namanya nikah asy-syighar,
Ya. Dan ini terkadang di zaman dahulu masih ada orang-orang yang berpikiran seperti itu. Karena mungkin dia terjadi persahabatan sejak kecil. Gitu ya, dia bersahabat sejak kecil, lalu sekolah bersama, lalu kemudian setelah kerja mungkin mereka berbeda jauh, lalu kemudian masing-masing sudah berkeluarga, lalu ingin tetap menyambungkan menyambungkan hubungan mereka kembali, yaitu dengan cara seperti tadi, bahwa biar kita tersambung, saya nikahkan putri saya kepada kamu, ya, dengan syarat bahwa ada saudara kamu yang perempuan juga nikah dengan saya, misalkan. Nah, ini pernikahan shighar namanya. Ya. Jadi di dalam Sahih Muslim juga disampaikan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha 'anis shighar, melarang pernikahan shighar. Qala, ya, beliau mengatakan wasyigharu an yaqula ar-rajulu lir-rajuli, seseorang mengatakan kepada orang lain, zawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati, nikahkan aku dengan putrimu dan aku akan menikahkanmu dengan putriku. Ya, jadi nikahkan aku dengan putrimu, akan aku nikahkan kamu dengan putriku. Au zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti, nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan kamu dengan saudara perempuanku. Nah, ini adalah nikah shighar. Ya, nikah shighar. Nah, maka dikatakan wa hadzal aqdu ala hadzal wajhi fasidun. Ya, pernikahan dengan semacam ini rusak, pernikahan yang rusak. Sawa'un dzukira fihi mahrun amla, baik itu disebutkan mas kawinnya atau tidak. Ya. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika wa hadzara minhu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dan mewanti-wanti akad shighar seperti ini. Dan kalau Rasul sudah melarang, maka tidak boleh kita lakukan. Allah katakan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan, yang diberikan petunjuk oleh Rasul, maka ambillah ia sebagai petunjuk, sebagai syariat. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, fantahu, maka tinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan shighar ini, maka jangan sampai kita lakukan. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar, ya, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, ya, radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anis shighar, bahwasanya Nabi melarang keras pernikahan asy-shighar. Maka kata Abdullah ibn Umar, ya, dalam riwayat ini juga dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shighara fil Islam, tidak ada akad pernikahan shighar, ya, tidak ada akad shighar di dalam Islam. Ya. Fahadhihi al-ahaditsus sahihatu, hadis-hadis yang sahih ini tadullu ala tahrimi nikahi shighari wa fasadihi, menunjukkan keharaman pernikahan shighar dan rusaknya pernikahan shighar ini. Wa annahu mukhalifun li syar'illah, bahwa hal ini menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa lan yufarriq an-nabiyyu baina ma summiya fihi mahrun wa ma lam yusamma fihi syai'. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan apakah pernikahan shighar ini kalau disebutkan maharnya jadi sah, kalau tidak ada maharnya maka tidak sah, tidak dibedakan. Mau ada mahar, tidak ada mahar, yang penting akad nikah shighar seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh. Ya, barangkali kita dapati pada sebagian orang, bukankah hal ini bagus, bisa menyambung kekerabatan yang lainnya? Ya, terkadang di situ ada
syarat-syarat pensyaratan seperti inilah yang kemudian ada unsur pemaksaan, ada unsur menzolimi anak, ada banyak unsur-unsur yang lain, ya, yang sehingga anaknya mereka itu tidak punya kuasa untuk menolak, ya, padahal sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu juga bahwa wanita itu dinikahi, ya, itu harus dengan izinnya, ya, harus dengan izinnya. Bahkan ketika ada wanita dinikahkan dengan laki-laki tanpa ridho anak perempuannya atau saudara perempuannya ini, maka Rasul untuk membatalkan pernikahan ini, gitu. Nah, ini yang harus kita pahami di sini. Baik. Kemudian pernikahan yang kedua, ya, akad pernikahan yang fasid, yang rusak juga. Dan ini juga banyak barangkali masih ada terselubung di masyarakat kita, itu yang disebut dengan nikahul muhallil. Ya, nikahu al-muhallil, yaitu pernikahan dengan akad muhallil. Apa itu pernikahan dengan akad muhallil ini? Wa huwa an yatazawwajal mutallaqata thalathan ba'da inqidha'i iddatiha summa yutalliqaha litahilla li zawjiha al-awwali. Ya. Jadi seorang laki-laki menikahi istrinya yang sudah ditalak 3. Ya, seorang suami ini menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak 3 ini. Ya. Setelah habis masa iddahnya, lalu kemudian mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki yang lain. Ya, tapi di sini ada deal-dealan antara antara mantan istrinya dengan suami yang kedua yang akan menikahinya, dan juga atau misalkan antara mantan suaminya dengan laki-laki yang akan menikahi mantan istrinya. Ya, jadi bukankah bahwa wanita yang sudah ditalak 3 oleh seorang suami, dia tidak bisa kembali lagi kepada suaminya? Atau suami tidak boleh nikah lagi dengan istrinya yang sudah ditalak 3, kecuali apa? Kecuali istrinya ini setelah menjalani masa iddah selesai, ya, 3 kali masa suci, salah satu quru dalam satu pendapat, atau 3 kali masa haid, karena al-qur'u maknanya at-tuhru wal haidu. Ya, pendapat pertama bahwa wanita yang ditalak, ya, oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 3 kali quru. 3 kali quru, ada berpendapat 3 kali masa suci, ada 3 kali masa haid. Artinya kalau dia diceraikan lalu kemudian haid dia, kemudian suci, haid, kemudian suci, haid, kemudian suci, maka baru setelah itu boleh dinikahkan. Itu kalau 3 kali masa suci. Kalau kemudian dia diceraikan dalam keadaan suci, maka kemudian dia haid pertama suci, haid kedua suci, haid ketiga, ya, baru kemudian dia boleh nikah. Salah satu quru. Nah, kalau misalkan kemudian dia masa iddahnya selesai, ya, ya, misalkan dia suaminya kemudian ingin balik lagi menikahi mantan istrinya, sudah dicerai 3 kali. Sudah dicerai 3 kali. Karena Islam mensyaratkan bahwa suami istri yang sudah mereka bercerai 3 kali boleh kembali, dengan catatan istrinya sudah dinikahi sama laki-laki lain, maka kemudian, ya, si wanita ini menyembunyikan maksudnya. Ya, dia nikah setelah masa iddah, dia pengen kembali sebenarnya kepada mantan suaminya. Akhirnya dia nikah dengan laki-laki tapi memberikan syarat, ya. Atau misalkan dia
dia nikah lalu kemudian setelah itu sebulan langsung cerai. Tidak ada alasan apa-apa. Maka itu pasti wanita ini terlaknat juga. Karena dia meminta cerai dari suami tanpa uzur syar'i, tanpa ada alasan syar'i. Atau mungkin dia karena pengen kembali lagi kepada mantan suaminya, buatlah habis akad itu dibuatlah pertengkaran sengaja. Yang memicu pertengkaran sampai kemudian mereka dalam beberapa hari setelah akad pernikahan itu cerai. Ini berarti si istri ini dosa besar dia melakukan hal itu. Ya. Karena dalam hatinya ada satu keinginan untuk segera kembali kepada mantan suaminya. Ada lagi barangkali terjadi kesepakatan antara mantan suaminya ingin kembali kepada mantan istrinya ini, ya, itu dia melakukan kesepakatan dengan seorang laki-laki. Kamu mau nggak nikah dengan mantan istri saya? Kamu akad, ya saya biayai pernikahannya, kamu akad dengan dia, setelah nikah langsung kamu ceraikan. Karena saya akan Karena saya akan menikah lagi dengan dia. Nah, ini syarat-syarat seperti itu yang namanya nikahul muhallil. Ya, nikah al-muhallil. Jadi pernikahan, menikahi mantan istri yang sudah ditalak 3, ya. Lalu kemudian untuk bisa menjadi halal lagi, maka wanita ini harus dinikahi oleh laki-laki lain, tapi ada deal ataupun kesepakatan di antara mereka. Nah, wa hadha an-naw'u min az-zawaji kabiratun min kaba'iril ismi wal fawahish. Akad pernikahan semacam ini adalah dosa besar dari dosa-dosa besar, dan itu merupakan keburukan sekaligus kejahatan. La yajuz, tidak boleh. Sawa'un syarata dzalika fil aqdi, baik itu keduanya mensyaratkan dalam akad, au ittafaqa alaihi qabla al-aqdi, atau keduanya menyepakati sebelum akad terjadi, au nawahu ahaduhuma biqalbihi, atau salah satu dari keduanya tadi meniatkan dalam hatinya. Seperti yang tadi saya jelaskan, istrinya itu dia karena sudah ditalak 3, pada istrinya masih cinta kepada mantan suaminya, pengen kembali. Akhirnya dia nggak bisa nikah dengan mantan suaminya kecuali dia nikah dengan laki-laki lain. Maka dalam hatinya dia saya harus nikah dengan laki-laki terlebih dahulu, tapi hari itu pernikahan, hari itu juga saya harus bikin masalah agar suami saya menceraikan saya, lalu kemudian saya bisa kembali kepada mantan suaminya. Suami yang kedua tidak tahu menahu, tapi si istri ini dengan niat di dalam hatinya seperti itu. Nah, ini au nawahu ahaduhuma biqalbihi wa fa'iluhu mal'unun. Maka pelakunya itu dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Aliyin, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, la'ana Rasulullah al-muhallila wal muhallala lahu. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan muhallil atau yang diajak untuk melakukan pernikahan muhallil ini. Ya, jadi itu tidak boleh. Ya, haram hukumnya, dan ini mal'un. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan dalam hadis, la'anallahul muhallila wal muhallala lahu. Kalau tadi adalah hadis bahwa Rasul yang melaknat, kalau dalam hadis Uqbah bin Amir ini Allah Subhanahu wa taala melaknat pernikahan muhallil seperti ini. An Umar ibn Nafi an abihi annahu qala, ia mengatakan, ja'a rajulun ila ibni Umar, datang seorang laki-laki kepada Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, fasa'alahu an rajulin, dia bertanya tentang seorang laki-laki, talaqa imra'atahu thalasan, yang telah mentalak istrinya 3 kali. Fatazawwajaha akhun lahu, ya, lalu saudaranya dia menikahi mantan istrinya ini, min ghairi mu'amaratin minhu, tanpa ada mu'amarah, tidak ada tidak ada tipu daya, tidak ada ini liyuhillaha li akhihi, agar
setelah dia menikahi itu, maka wanita ini bisa halal dengan mantan suaminya. Hal tahillu lil awal, apakah wanita ini menjadi halal bagi yang pertama? Kata Abdullah ibnu Umar, qala la. Ya, tidak. Illa nikah raghbatin, kecuali pernikahan yang didasari atas kecintaan. Kunna na'uddu hadha sifahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap pernikahan seperti ini yaitu bagian daripada salah satu jenis perzinahan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan gini, ada seorang abang dengan adiknya. Ya, ada seorang abang dengan adiknya. Lalu kemudian mereka, abangnya ini sudah menikah, ya, dan sudah mentalak istrinya 3 kali. Dia ngelihat abangnya ini murung setelah nikah, ya, dia merasa merasa menyesal, ya, bahkan seperti kehilangan sesuatu yang besar gitu ya, dengan tidak adanya istri. Lalu kemudian adiknya ini kasihan sama abangnya ini. Akhirnya dia mencari orang gitu ya, tanpa ada muamarah sama sekali, tanpa ada tipu daya dan yang lainnya gitu. Ya, tapi menikahi atau dirinya juga dia menikahinya. Lalu kemudian setelah adiknya itu menikahi mantan istri abangnya ini, lalu kemudian menceraikannya. Agar apa? Karena dia tujuan menikahi itu hanya sekedar bahwa agar si abang ini bisa kembali lagi menikahi mantan istrinya itu. Maka hal inilah yang disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar. Kata Abdullah ibnu Umar, lah, tidak. Kecuali memang pernikahan itu atas dasar atas dasar cinta. Ya, jadi mantan istri dari abangnya juga cinta kepada si laki-laki ini, dan laki-laki ini atau adiknya ini juga cinta kepada dia. Gitu. Tapi kalau hanya ada niatan untuk agar abangnya ini kembali lagi, maka ini jelas ya, hal itu ada niatan dalam dirinya seperti itu. Maka kata Abdullah ibnu Umar, tidak boleh. Bahkan beliau mengatakan, kunna na'uddu hadza sifahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menganggap pernikahan akad seperti ini di zaman Rasul itu sebagai salah satu bagian daripada perzinahan. Baik. Kemudian yang ketiga, ini adalah nikahul mut'ah. Ya, nikah mut'ah. Disebut juga wa yusamma az-zawaj al-mu'aqqad. Dinamakan juga dengan nikah ya sementara waktu, nikah kontrak. Ya. Wa zawaj al-munqati disebut dengan zawaj al-munqati, pernikahan yang terputus. Ya. Kenapa disebut dengan nikahul mut'ah itu zawaj al-mu'aqqad wa zawaj al-munqati? Wa huwa an yaqida ar-rajulu 'alal mar'ati yawman aw usbu'an aw syahran aw ghaira dzalika minal ajalil ma'lumah. Yaitu seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan seorang wanita untuk waktu 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, atau 3 bulan, 4 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun. Ada waktu yang telah ditetapkan dalam proses akad nikah tersebut. Disebutkan pada saat akad nikah itu bahwa saya menikahi, ya, misalkan saya akan menikahkan, saya terima nikah dan kawinnya fulanah dengan saya untuk masa waktu 1 pekan, 2 pekan, ya, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ditetapkan waktunya. Nikahul mut'ah, ini pernikahan yang banyak dilakukan dan sampai saat ini itulah bagian daripada yang banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Bahkan itu bisa dijadikan sebagai bagian daripada cara untuk mentasyayu'kan as-sunni. Mensyiahkan orang-orang ahlu sunnah. Ya, ahlu syiah itu banyak mensyiahkan ahlu sunnah itu dengan cara diiming-imingi dengan nikah mut'ah. Dan ini bukan menjadi rahasia lagi. Terjadi di kalangan muda, di para mahasiswa dan lain-lainnya. Padahal ya ini adalah perzinahan juga. Nikahul mut'ah. Ya, karena ini sesuatu yang batil.
Wa huwa zawajun muttafaqun ala tahrimi. Ini pernikahan yang disepakati atas keharamannya. Wa idzan aqada, apabila akad ini, pernikahan ini terjadi, yaqa'u batilan, maka telah terjadi kebatilan. Apakah hal ini pernah terjadi sebelumnya? Benar, pernah terjadi. Dalam riwayat dari Sabrah radhiyallahu an qala, ia mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ati 'amal fathi hina dakhalna Makkah. Summa lam nakhruj hatta nahana anha. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk nikah mut'ah pada tahun terjadinya Fathu Makkah. Ketika kami memasuki kota Mekah. Tapi apa? Summa kemudian lam nakhruj. Kemudian kami tidak keluar dari kota Mekah, atau sebelum kami keluar dari Mekah ini, hatta nahana anha, kemudian Rasul melarangnya kembali. Jadi pernah terjadi pada Fathu Mekah itu, tapi kemudian setelah itu ya diharamkan, dilarang kembali. Nah, sebagian hal ini inilah yang tidak difahami atau barangkali sengaja, ya, bahwa masa diperintah kemudian dilarang. Ya, maka dia mengambil perintahnya yang diamalkan. Ini bagi sebagian orang Syiah, ini perintahnya yang dilarang, perintahnya yang diamalkan. Maka nikah mut'ah itu terus. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hatta nahana anha, sehingga kami belum pulang dari kota Mekah ini, mungkin akan kembali ke Madinah, itu pelarangan kembali nikah mut'ah ini sudah sudah dijelaskan. Ya, jadi hal inilah yang harus kita fahami, ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pernikahan dengan cara yang batil seperti ini tidak boleh. Ya. Jadi ada hal yang sering terjadi di masyarakat, ya, pernikahan nikah mut'ah ini seakan-akan bagian daripada syariat. Sementara ada lagi misalkan, ya, ada satu jenis pernikahan yang diikhtilafkan oleh para ulama, yaitu adalah al-aqdu 'alal mar'ati wa fi niyyati zauji talaquha, yaitu akad nikah dengan seorang wanita, tapi dalam hati niatan si suami ini dia akan menceraikannya. Jadi menikah dengan niat cerai. Ya. Dan di sini bahwa banyak khilaf di antara para ulama. Kita akan bahas di sini, ya. Qala Syekh Sayyid Sabiq rahimahullahu taala fi fiqh sunnati. Dalam kitab fikih sunnah karya Sayyid Sabiq, beliau mengatakan ittafaqal fuqaha'u ala anna man tazawwaja imra'atan, para ulama fikih bersepakat, ya, bahwasanya seseorang yang menikahi wanita duna an yashtarita tawqita, tanpa mensyaratkan waktunya. Kalau nikah mut'ah tadi, saya nikahi wanita, saya terima nikah dan kawinnya si wanita ini binti fulana binti fulan untuk waktu 3 pekan, waktu 3 bulan, waktu 3 tahun misalkan. Waktunya itu ditetapkan. Ya, itu nikah mut'ah. Tapi kalau ini akad nikah dikatakan ala anna man tazawwaja imra'atan, bahwasanya seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita duna an yashtarita tawqit, tanpa disyaratkan waktunya, wa fi niyatihi, tapi pada niat si laki-laki ini an yutalliqaha ba'da zamanin, dia akan menceraikan istrinya pada masa tertentu, au ba'da inqidha'i hajatihi fil baladi, atau setelah tugasnya selesai di negeri tersebut, alladhi huwa muqimun bihi, yang memang dia bertempat tinggal di situ. Fazzawaju sahihun, maka pernikahan ini sahih. Itu kata pendapat Said Sabiq. Misalkan contoh, ada tentara kita muslim, ya, dia dikirimkan ke negeri Kongo misalkan, di Afrika. Dia di sana untuk batas waktu yang tidak ditetapkan. Kadang bisa, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, itu di sana.
istrinya dia ditinggal di Indonesia. Ya, lalu kemudian ya di sana dia menikah ya dengan wanita di Kongo tersebut. Dia menikah di sana, tapi dalam hati si suami ini, si laki-laki ini, tentara ini, dia mengatakan saya nih. Dalam hatinya dia menikahi wanita ini, kelak pada suatu waktu saya akan menceraikan dia, atau ketika saya tugas selesai di Kongo ini saya akan menceraikan dia. Tapi pada saat akad tidak ditetapkan waktunya. Jadi yang tahu ini hanya hati niatan si suaminya saja. Ya. Kata Syekh Sabiq, fazawaju sahih. Pernikahan ini sahih. Bagaimana pendapat para ulama yang lain? Wa khalafa al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i menyelisihi pendapat dari apa yang dipendapati ini. Ya. Padahal tentunya bahwa Al-Imam Al-Auza'i itu lebih lama. Ya, dalam pernikahan semacam ini beliau berpendapat fa'tabarahu zawaja mut'atin. Beliau menganggap ini sama aja dengan nikah mut'ah. Ya. Qala Syekh Rashid Ridha ta'liqan ala hadha. Ya, Syekh Rashid Ridha ya beliau mengkritisi permasalahan ini di dalam tafsir beliau. Ya, beliau mengatakan hadza perkara ini wa inna tasdida ulama is-salafi wal khalafi fi man al-mut'ati yaqtadi man an-nikahi bi niyyati talaq. Ya, bahwa para ulama salaf dan ulama khalaf, ulama salaf, ulama terdahulu dan ulama khalaf yang datang belakangan, mereka benar-benar sangat keras dalam mengharamkan ataupun dalam melarang pernikahan mut'ah. Maka apa? Yaqtadi man an nikahi bi niyyati talaq. Maka begitu juga pernikahan semacam ini itu dilarang, ya, pernikahan dengan niat talak itu dilarang. Wa in kana al-fuqaha yaqulun, meskipun para ulama fikih mereka berpendapat inna aqdan nikahi yakunu sahihan. Ya. Meskipun para ulama fikih mengatakan sesungguhnya akad pernikahan ini sahih idza nawa zawju tauqid, apabila seorang suami punya niat dalam hatinya itu tauqid, yaitu ada batas waktu. Walam yashtarithu fi sighatil aqdi, meskipun tidak disyaratkan pada redaksi akadnya. Jadi tidak terucap dalam akadnya. Ya, dia nikahnya biasa. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha fulana, ya misalkan binti fulan bil mahril madhkur naqdan. Saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Tidak disebutkan untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lainnya. Beda dengan mut'ah itu disebutkan. Tapi dalam hati suami ini yang saat ini sedang akad, dia kalau tugas saya di negeri ini sudah selesai, maka saya akan menceraikan dia. Gitu, ya. Nah, para ulama fikih menganggap bahwa akad pernikahan seperti ini sahih. Ya, itu benar. Tapi Al-Imam Al-Auza'i yaitu menganggap bahwa hal ini yaitu pernikahan mut'ah. Atau termasuk di sini dikatakan Rashid Ridha pun sama. Kenapa demikian? Ada yang menganggap bahwa menyembunyikan niat mentalak istrinya setelah masa tertentu ini termasuk apa? Tipuan. Walakin kitmanuhu iyyahu yu'addu khida'an wa ghisya. Ya, jadi kitmanuhu menyembunyikan niatan seperti ini adalah bagian daripada sesuatu tipuan. Wa huwa ajdaru bil butlani minal aqdi alladhi yashtaritu fihi tauqid. Bahkan ini lebih layak lagi kebatilannya, disebut kebatilan lebih nampak lagi katanya. Jika dibandingkan dengan apa? Syarat waktu tadi. Kalau disyaratkan waktu tadi alladhi yakunu bitaradi baina zauji wal mar'ati wa waliha. Kalau disyaratkan waktunya itu kan sama-sama ridho. Si istrinya juga, wanita yang dinikahi ini ridho karena waktunya 1 tahun, 2 tahun, walinya juga sama gitu. Wala yakunu fihi minal mafsadati illa al-abas bihadhihi ar-rabitah al-'azimah allati hiya a'dhamur rawabit al-basyariyah. Ya, artinya bahwa dengan niat talak ini dikatakan ini kebatilannya jauh lebih nampak. Ini alasan yang menganggap hal itu
tidak diperbolehkan. Wa ma la yushtaratu fihi dzalika yakunu ala ihtimalihi ala dzalika ghishan wahidaan tatarattabu alaihi mafasid ukhra. Ya. Di sini apa yang tidak disyaratkan pada saat akad itu terdapat ghish ataupun khida, yaitu adanya tipuan, pasti akan diikuti dengan mafasid ukhra, kerusakan-kerusakan yang lainnya. Minal adawati wal baghdha, dari permusuhan, ya, wa dhahabis siqah, dan hilangnya kepercayaan. Artinya mungkin bagi seorang istrinya sudah benar-benar berkhidmah kepada suaminya, tapi suaminya menganggap toh nanti juga saya mau ceraikan dia, gitu. Ya, itu pendapat yang memang tidak membolehkan. Tapi bagi yang membolehkan, mereka berpendapat bahwa urusan hati adalah urusan Allah Jalla wa Ala. Meskipun bisa saja sangat mungkin terjadi ketika dia sudah nikah, dia 2 tahun atau 3 tahun dan dia masa tugas di wilayah tersebut, di negeri tersebut, dia sudah habis, tapi ternyata muncul rasa cinta, rasa suka yang mendalam kepada si wanita ini, maka kemudian tidak jadi menceraikan. Itu juga banyak terjadi seperti itu. Nah, maka permasalahan ini memang tetap berada kepada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa akad pernikahan ini sahih, yaitu benar. Ada yang mengatakan disamakan dengan apa? Disamakan dengan nikah mut'ah, padahal sudah dijelaskan juga bahwa ada perbedaan. Kalau mut'ah itu disebutkan waktunya pada saat akad, tapi dengan pernikahan yang dengan ada niat talak ini tidak disebutkan akadnya. Ya, taib. Inilah pernikahan, akad-akad pernikahan yang batil, akad pernikahan yang rusak. Ya, semoga dari penjelasan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita sekalian, insyaallah, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, agar hal ini tidak terulang bagi kita di masyarakat kita. Ya, artinya kalaupun pernikahan itu halal dan legal, ya, halal dan legal tentunya berarti halal secara syar'i dan legal secara pemerintah. Ini ideal yang terbaik, ya, untuk kita lakukan karena ini untuk kemaslahatan. Tapi kalaupun secara legalitas masih belum, maka secara legal, secara halal ini harus ditempuh dengan akad pernikahan yang halal. Jangan sampai kita terjebak kepada pernikahan yang kita anggap itu boleh, padahal secara syar'i ini akadnya rusak, sebagaimana banyak pernikahan-pernikahan sirri yang saat ini sebenarnya adalah tidak sah pernikahan tersebut karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan. Apalagi kalau kita melihat dari beberapa akad-akad nikah yang batil, seperti nikah syighar, nikah muhallil, nikah mut'ah, yang masih banyak saat ini terjadi di masyarakat kita. Semoga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin dimanapun kita berada, kita berhati-hati dalam masalah akad pernikahan ini. Ya, semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini bermanfaat dan kita kembalikan kepada studio. Tafadhal. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan bisa memberikan kebaikan dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Para pemirsa Ahsan TV, telah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab fikih keluarga bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Imanuddin hafizahullah ta'ala, dengan tema akad pernikahan yang batil. Tapi para pemirsa Ahsan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab, yaitu sesi tanya jawab, dan kami memberikan kesempatan bagi para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya atau berinteraktif secara langsung, bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp, bisa melayangkan pertanyaan di nomor 081190079113. Tapi Ustadz, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustadz,
bagaimana menyikapi fenomena menikah tapi tidak menginginkan adanya anak, atau bahasa lainnya child free dari hamba Allah, Ustaz? Menikah tapi tanpa tanpa ada keinginan memiliki anak. Ini sebenarnya orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Dia merasa hebat dengan dirinya sendiri. Seakan-akan bahwa anak itu lahir dengan usahanya dia saja, tanpa ada campur tangan Allah Jalla wa'ala. Ini pernikahan yang sebenarnya itu pernikahan yang tidaklah dia disebut dengan sebuah pernikahan. Ya, karena tujuan dari pernikahan ini, ya, ini adalah untuk meneruskan keberlangsungan manusia di atas muka bumi ini. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ini ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku sangat berbangga dengan umatku yang jumlahnya akan banyak kelak pada hari kiamat. Ya, umat Rasul akan menjadi as-sawad al-a'zam, jumlah yang sangat banyak, dan Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Lantas bagaimana kemudian ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia menikah tapi dia tidak menginginkan adanya anak? Ya, mungkin dia merasa bahwa kan anak bisa mengambil dari anak orang lain lalu diasuh oleh dia, gitu kan, tanpa harus dia melahirkan anak. Nah, ini sebenarnya adalah yang pertama, ya, yang pertama bahwa pasangan ini baik laki maupun perempuannya ini sudah masuk ke dalam diri mereka itu syubhat dari pemikiran barat yang luar biasa. Ya, ini dari hasil daripada impor hasil pendidikan dan gaya hidup barat. Di mana gaya hidup barat itu mereka tidak mau banyak direpotkan dengan adanya anak. Tapi dia hanya ingin bahwa dirinya itu inginnya selalu Inginnya selalu tampil fresh, tampil muda. Karena bagi seorang wanita kalau dia melahirkan itu maka masa mudanya itu seperti dianggap hilang. Padahal kita tahu bahwa punya anak atau tidak punya anak, bertambahnya umur itu tetap akan mengalami masa tua. Masa tua itu tidak akan bisa dihalang-halangi, ya. Tidak akan pernah bisa dihalang-halangi oleh obat sehebat apapun. Ya, tulang kita itu ada masanya. Sebagaimana kita misalkan banyak buatan-buatan manusia dari teknologi secanggih apapun, ya, yang namanya hasil teknologi manusia itu ada masanya. Allah Subhanahu wa taala juga ya memutar hari-hari kepada manusia itu ada masa, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, hari-hari itu dipergilirkan kepada manusia. Hari ini usianya 1 tahun, tahun besok sudah 2 tahun, tahun besok 3 tahun. Kulit sudah mulai berkurang, tenaga sudah mulai berkurang, kekuatannya, mata, dan yang lainnya. Itu nggak bisa disembunyikan. Meskipun kita obat-obatan begitu banyaknya dan yang lainnya. Jadi, kita katakan bahwa ini terfitnah, tertipu dengan dirinya sendiri. Dan terlebih lagi bahwa yang menjadi permasalahan kembali, rusaknya pemikiran dan pemahaman seperti ini, ya, dia tidak mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bahayanya. Karena Rasul bangga kalau kita ini, umat ini punya punya keturunan. Dan salah satu tujuan pernikahan itu adalah ya, memiliki keturunan. Ya, fulan dan fulan punya anak. Biasanya orang seperti ini itu akan mendapati penyesalan yang luar biasa di hari-hari tuanya. Ya. Dan ikhwatal iman azani Allah, bahwa yang memberikan anak itu adalah Allah Jalla wa ala. Yahabu liman yasha. Ya. Allah lah yang memberikan anak. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah memiliki langit dan bumi, ya. Dalam ayat ini, yahabu mayyasha. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada yang Allah menghendaki zukuran, anak laki-laki, wa inasan, anak perempuan, au yuzawwijuhum zukrana wa inasa,
atau Allah memberikan anak laki-laki dan juga anak perempuan dalam satu keluarga. Ada yang Allah wa yaj'aluhu aqima. Ya, Allah juga menjadikan orang itu aqim, yaitu tidak beranak. Maknanya adalah apa? Memiliki anak laki, memiliki anak perempuan, memiliki anak yang punya pasangan laki dan perempuan, atau yang tidak memiliki anak misalkan, itu Allah Jalla wa'ala, bukan kita. Ya, sehebat apapun obat ya untuk mencegah kehamilan, itu nggak bakalan bisa mampu untuk menghalangi kehendak Allah Jalla wa'ala. Ya, apapun yang dikehendaki oleh Allah, jika Allah menghendaki kun fayakun. Kita lihat di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana Nabiullah Zakaria alaihissalam di usia yang sudah tua, istrinya juga sudah tua, ya, yang dalam perhitungan manusia, ya, dalam barangkali tindakan medis, dia akan mengatakan bahwa ini tidak mungkin lahir dari seorang anak, gitu, karena sudah usia yang sudah tua seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, ya, bagi Allah itu hayyin, bagi Allah itu mudah untuk terjadi. Dia punya anak. Ya, Yahya, Allah berikan kabar gembira, ya, bi Yahya musaddiqan lima bainahum. Ya, jadi memberikan Yahya, membenarkan terhadap apa yang pernah dijanjikan oleh Allah Jalla wa ala. Jadi di sini orang ini tertipu, ya, dengan pemikiran barat, dengan gaya hidup barat dan yang lainnya. Maka ini tinggalkan gaya-gaya hidup barat seperti itu dan hiduplah normal sesuai dengan fitrahnya. Kita di dalam Islam bahwa wanita tercipta sesuai dengan fitrahnya. Dia melahirkan, ya, dia bisa hamil, dia melahirkan, dia bisa menyusui, dan itulah kemuliaan bagi wanita. Ya, itulah kemuliaan bagi wanita. Ya, artinya apa? Bukan mengeksploitasi wanita. Memang sesuai fitrahnya dia seperti itu. Laki-laki tidak bisa hamil, laki-laki dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui, ya. Tapi kemuliaan bagi seorang wanita, Allah ciptakan memang untuk untuk bisa hamil, untuk bisa melahirkan, untuk bisa menyusui, ya, bisa mengayomi anak-anaknya, gitu ya. Maka fitrah hidup ini ketika dijalankan, maka insya Allah keberkahan hidup itu terus bertambah. Allah berikan keberkahan kepada kita, ya. Demikian. Taib, jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustadz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Taib, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo? Iya, Ya. halo. Dengan siapa, dari mana, Pak? Halo? Ya, mohon maaf, Pak, bisa Waalaikumsalam dikecilkan warahmatullahi volume wabarakatuh. televisinya, Pak. Di Damas Raya, Padang. Nah, Halo? silakan Pak. Di Damas Raya, Padang. Mau tanya, Ustaz? Iya. Mohon maaf, Pak, bisa fokus ke telepon saja, volume televisinya dikecilkan dulu. Yang mau kita tanyakan, oh ya. Ustaz? Silakan, Pak. Halo? Ya, silakan Bapak. Ini adik kita ini kan udah suaminya kan udah nikah lagi, udah 3 tahun suaminya nikah lagi. Jadi yang adik ini nggak diceraikan, dikasih nafkah lahir batin nggak ada. Gimana hukumnya, Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pertanyaan sudah bisa saya simak bahwa Bapak punya adik ini sudah nikah, ya, adiknya itu nikah dengan laki-laki, lalu kemudian laki-laki ini menikah lagi, tapi adik ini tidak dikasih nafkah lahir dan batin, ya, digantung misalkan di sini. Ini pertama saya sampaikan bahwa ipar bapak, gitu ya, atau suami ini nggak beradab, ya, akhlaknya kurang, ya, dia menggantung wanita dengan hukum yang nggak jelas. Pada Al-Quran mengatakan fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Tahan istrimu menjadi istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, atau lepaskan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ya, Islam tidak menghalangi Anda seorang laki-laki untuk bisa menikah lebih dari 1. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'.
nikahilah wanita yang baik, itu 2, 3 atau 4-nya. Islam tidak melarang itu. Selama memang syarat-syaratnya harus dipenuhi, bahwa laki-laki itu harus baik agamanya, akhlaknya, kemudian dia bertanggung jawab, dia adil, ya, soleh dia, ya, dan dia mempertanggungjawabkan, dia bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab, dia mendidik istrinya juga, gitu. Jadi secara lahir dia mengajarkan kebaikan kepada istri-istrinya, ya, kemudian bertanggung jawab nafkahnya, gitu ya. Dia adil dalam mabitnya, dalam perkara-perkara yang memang bisa dia berbuat adil, ya, seperti misalnya tempat tinggal, kendaraan, kemudian uang nafkah, uang belanja dan yang lainnya. Selama dia bisa berbuat adil seperti itu, maka ya lakukan, dia boleh nikah. Tapi jangan dia sampai menzolimi istrinya yang lain. Ya, dia tidak boleh dia menzolimi istrinya. Dia menikah dengan wanita yang kedua, tapi kemudian istri yang pertama itu digantung seperti itu, lalu kemudian tidak juga diberikan nafkah. Ini zalim, ya, ini tidak boleh. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasul mengatakan, man kanat lahu imra'atani yamilu ma ihdahuma 'alal ukhra jaa yaumal qiyamati wa ahadu shiqqaihi saqitun. Barang siapa yang memiliki 2 istri lalu dia condong hanya kepada salah satu istrinya saja. Ya, ini jelas dia hanya kepada istri mudanya, misalnya istri yang tuanya tidak diperhatikan nafkahnya lahir dan batinnya, maka yakinlah jaa yaumal qiyamah, dia akan datang dibangkitkan kelak pada hari kiamat, wa ahadu shiqqaihi saqitun. Artinya salah satu anggota tubuhnya itu akan akan jatuh, yaitu dia akan jalannya miring, ya, dan itu artinya itu akan dihinakan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, maka sebenarnya dalam kasus permasalahan poligami itu sebenarnya laki-laki itu yang bukan saya kan sebagian di masyarakat kita bahwa poligami itu laki-laki enak, dia punya istri banyak, gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Dalam Islam itu sebenarnya adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi laki-laki, dan bagi laki-laki ini, gitu ya, itu pertanggungjawaban di hadapan Allah itu juga sangat besar. Kalau dia condong kepada salah satunya, ya, itu dalam soal nafkah lahir, gitu ya, dalam ke salah satu istrinya itu dalam permasalahan yang lahiriah, gitu ya, secara zahir, maka dia akan dihinakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Maka ini berhati-hati bagi para pelaku poligami yang dia tidak mampu misalkan untuk berpoligami, bukan coba-coba pernikahan ini. Ya, saya coba dulu nikah nih 2, kalau saya sanggup lanjutin, kalau enggak saya ceraikan salah satu dari keduanya. Masa enak banget dia menceraikan, kemudian apalagi dia ini. Kecuali memang itu atas kesepakatan, memang dia tidak mau lagi dididik oleh kita, sudah diingatkan sekali 2 kali, lalu kemudian sudah, daripada tidak ada kesepakatan lagi, maka ya cerai baik-baik. Ya, maka bagi si suami ini coba datangi kembali oleh bapak, datangi dan minta minta kejelasannya, mau lanjut atau tidak lanjut. Ya, kalau misalkan tidak lanjut, buatkan surat cerai atau suruh dia ngurus atau laporkan ke polisi, gitu ya. Bawa si laki-laki ini ke kantor polisi untuk apa? Untuk tidak menzolimi. Karena ini sebenarnya sudah masuk dalam pelanggaran kriminal juga, ya. Itu sudah masuk, barangkali bukan hanya sekedar perdata saja, tapi itu juga bisa masuk kepada pidana, menelantarkan anak dan istrinya, misalkan tidak diberikan nafkah lahir dan batinnya, maka ini bisa sampai kepada pidana, bukan hanya perdata saja soal seperti ini. Bawa dia untuk memberikan pelajaran misalkan. Kalau memang dia baik-baik, dia laki-laki yang baik, ya boleh dia mau nikah yang kedua, ketiga atau apa, itu silahkan, tapi selesaikan terlebih dahulu dengan yang pertama ini, lanjut atau tidak, gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada kejelasan, ya, dia lanjut tapi tidak mau memberikan nafkah lahir atau batin, sudah, itu namanya cerai. Ya, itu secara otomatis berarti sudah dia tidak lagi mampu untuk menjalankan rumah tangga ini, karena rumah tangga itu dibangun di atas hak dan kewajiban.
Ketika seorang suami tidak lagi mampu untuk menunaikan kewajibannya, maka pada saat itu ya seorang istri boleh meminta cerai dari suaminya. Dia bisa datang ke pengadilan, lalu khulu, lalu dia datang pengadilan minta dibatalkan pernikahan ini, lalu sudah selesai. Setelah itu seorang istri bisa lagi nikah dengan laki-laki lain yang lebih baik dari mantan suaminya ini. Demikian Bapak ya. Terima kasih. Taib, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kami kembali mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya melalui telepon secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan dari pesan singkat atau WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Jika setiap bertengkar suami sering bilang kata-kata ya sudah kita pisah aja, saya juga sudah nggak cocok sama kamu. Apakah itu sudah jatuh talak Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, sebenarnya pembahasan mengenai talak ini belum sampai ya. Kita masih lagi ingin membahas tentang masalah pernikahan ini. Jadi pembahasan kita ini masih pembahasan nikah, pembahasan akad-akad nikah yang lainnya, belum sampai kepada talak. Ya, jadi talak itu nanti terakhir pembahasannya. Tapi tidak mengapa bahwa ini yang barangkali sering terjadi di dalam masalah rumah tangga, bahwa emosi, kemarahan itu satu hal yang biasa. Pertama harus kita sampaikan kepada para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memang hidup masih di dunia. Kita hidup di dunia ini darul ibtila, negeri untuk ujian, negeri cobaan. Bukan negeri balasan mendapatkan kebahagiaan gitu ya, yang semuanya terus bahagia, tidak akan pernah ada ujian. Dunia ini tempatnya kita berkeringat, tempatnya kita menangis, tempatnya kita mengadu, tempatnya kita ini berjuang gitu ya, beramal sebanyak-banyaknya. Inilah dunia. Ya, dunia ini bukan hanya isinya senyuman, bukan isinya tawa, canda, riang. Tapi dunia ini kadang-kadang hari ini senyum, besok menangis. Besok tertawa, hari ini bisa senyum, bisa menangis, bisa muram, bisa sedih, bisa bahagia, dan itulah dunia. Dalam masalah rumah tangga, itu mustahil di dunia ini ada satu rumah tangga yang itu nyaris tidak akan pernah ada permasalahan hidup yang memang dihadapi dengan hanya senyum saja. Pasti ada kalanya dia menangis, ada kalanya dia itu cemberut, ada kalanya dia itu susah. Ya. Kalau dalam menjalin rumah tangga di dunia ini seperti ini, itu hal yang wajar, yang biasa. Ya, ada marah, ada minta maaf, gitu, ada memaafkan, ada itulah dunia. Ya. Dalam menjalin rumah tangga itu, kata-kata talak atau dalam bahasa kitanya cerai, itu para ulama mendefinisikan itu pada dua keadaan. Kata talak ataupun cerai itu ada yang disebut dengan sharih, ada yang disebut dengan kinayah. Sharih itu kata-kata talak yang jelas. Saya talak kamu. Itu namanya sharih. Itu jelas. Itu jatuhlah talak. Saya ceraikan kamu, saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Ya, saya pisahkan kamu saja. Saya lebih baik kita berpisah saja, sudah. Gitu. Itu bisa masuk dalam kategori itu yang sharih, yang jelas. Karena cerai itu kan berarti ya memisahkan dari satu kepada yang lain, dipisahkan kan gitu. Itu namanya dengan kata pisah. Ya kita pisah saja. Saya juga sudah tidak cocok lagi dengan kamu. Itu sudah sharih. Ya, itu sudah kata talak yang sharih. Ya, dan itu jatuh talak. Itu jatuh talak. Ya sudah kita pisah saja, saya sudah tidak cocok lagi dengan kamu. Itu sudah kata talak yang sangat jelas. Ya.
Ada yang kedua itu kinayah. Kinayah itu sindiran. Misalkan apa? Ada terjadi keributan, ya, mereka berseteru suami dan istri. Lalu apa kata suaminya? Ya, kamu nginep aja di rumah orang tua kamu. Saya biarkan saya di sini. Gitu. Kamu tidur aja di rumah orang tuamu dan saya biarkan tidur di sini. Itu satu. Contoh yang lain misalkan apa? Mulai besok pakaian saya yang nyuci sendiri, pakaian saya nyetrika sendiri. Kamu nggak usah nyuci pakaian saya. Mulai besok kamu tidak perlu masakin untuk saya lagi. Saya akan masak sendiri gitu. Ya, ini kinayah. Apa maksudnya nih? Ya kan? Apa maksudnya? Nggak jelas. Apa maksud bahwa saya masak sendiri, kamu masak sendiri, saya masak sendiri? Apa maksudnya? Apa maksud dari kalimat bahwa mulai hari ini kamu tinggal aja dulu di rumah, tinggal di rumah orang tuamu, saya di sini? Apa maksudnya? Suruh nginep dulu sepekan, 2 pekan, 3 pekan, nanti saya jemput lagi atau apa? Ya kan? Nah, ini namanya kinayah. Nah, kata-kata talak dalam bentuk kinayah ini, sindiran ini, itu harus ditanyakan kepada hati orangnya yang berbicara seperti itu. Niatnya apa? Kalau pada saat ngomong bahwa mulai hari ini kamu masak untuk kamu dan saya masak untuk diri saya sendiri, dalam hati suaminya itu ngomong seperti itu dengan niat talak, jatuhlah talak. Tapi kalau niatnya bukan tidak bercerai, tapi niatnya untuk memberikan pembelajaran kepada si istri ini, dia tidak niat talak, tapi dalam hatinya biar dia belajar. Ya, bagaimana dia masak sendiri, makan sendiri, gitu kan? Itu kan dia orang coba biasa masak, dia masak, kemudian dia suguhkan kepada suaminya, kepada anaknya, tapi ini suaminya nggak mau makan masakan dia. Ya. Nah, suaminya ingin mendidik dia dengan cara apa? Mulai hari ini kamu masak sendiri. Artinya apa? Ingin mengajarkan kepada dia bagaimana ketika dia masak sendiri, makan sendiri. Itu kan seorang istri itu diantara kebahagiaannya ketika dia masak sesuatu dimakan oleh suaminya. Karena banyak seorang istri yang masak, kemudian karena dia sudah bau masakan yang dia masak, itu kan istri nggak mau makan juga. Itu banyak seperti itu. Apalagi ini dari awal suaminya udah mengatakan, kamu masak sendiri, silakan makan sendiri, cuci piring sendiri, dan yang lainnya. Saya juga akan masak sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri. Lalu apa faedah istri? Ya kan? Nah, dari situlah kemudian ditanyakan kepada hatinya. Ketika berbicara seperti itu, apa maksudnya? Kalau niat berbicara seperti itu niatnya talak, maka jatuhlah talak. Tapi kalau niatnya hanya sekedar memberikan pendidikan agar istri berpikir, maka tidak jatuh talak. Nah, jadi kalau yang ditanyakan oleh penanya tadi bahwa setiap ada berantem, ada apa, kita pisah saja. Memang kita tidak ada cocok lagi. Saya pisah dengan kamu karena mulai hari ini saya tidak cocok lagi, atau saya udah banyak masalah sehingga kita tidak cocok lagi misalnya. Itu udah jatuh talak. Ya, wallahu ta'ala alam. Tinggal dilihat, ya sudah berapa kali ngomong seperti itu, iya kan? Sudah berapa kali? Kalau setiap bulan itu 2 kali saja, itu berarti itu sudah masya Allah ya, itu sudah talak sekian puluh kali barangkali. Ya sudah lebih dari 3 kali. Itu makanya hati-hati dalam masalah seperti itu. Seorang laki-laki itu diberikan komando pada lisannya untuk tidak mengatakan talak itu seumur hidup itu hanya 3 kali. Ya. Makanya kata talak ini tidak diberikan kepada seorang istri, kepada seorang wanita. Karena kalau itu diberikan kepada seorang wanita, barangkali setiap ada masalah wanita akan terus minta cerai begitu. Makanya diberikan pada laki-laki karena kuat dia dalam megang omongan. Tidak sembarang dia. Nah, kalau laki-laki setiap masalah langsung laki-laki menceraikan dan yang lainnya, maka ini bahaya. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Taib, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah nikah di bawah tangan atau tidak mendapat izin dari KUA dikarenakan usia calon pengantin perempuan belum memenuhi syarat KUA? Apakah pernikahan itu sah Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik Ustaz. Ya. Ada istilah lagi ini nikah di bawah tangan, gitu ya. Nikah di bawah tangan itu adalah nikah yang tidak dihadiri atau tidak tercatat atau tidak direstui oleh pemerintah dalam hal ini karena usia, misalkan usia akhwat itu baru 15 tahun
Ya, sedangkan misalkan pemerintah itu menetapkan 18 tahun misalnya, berarti kan kurang 3 tahun. Bahwa dalam Islam, bahwa usia pernikahan tentunya bahwa seorang wanita dinikahi itu ketika dia sudah baligh. Ya, laki-laki juga menikah itu pada usia baligh. Balighnya wanita dan laki-laki jelas berbeda dan memiliki tanda-tanda bulugh, ya, baligh masing-masing. Ya, wanita yang sudah haid, tentunya wanita ini boleh nikah. Ya, boleh nikah meskipun usianya barangkali 15 tahun. Ini dalam syariat Islam gitu ya. Itu seperti itu. Begitu juga laki-laki yang sudah baligh. Itu dia hakikatnya dia boleh menikah. Karena sudah baligh. Baligh itu dia sudah mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tanggung jawab, mana yang kezaliman dan lainnya. Nah, itu ditandai dengan baligh. Di dalam Islam tentunya pernikahan setelah usia baligh ini boleh, meskipun usianya masih di bawah 17 tahun, 18 tahun dan yang lainnya. Ya, tapi permasalahannya itu adalah bahwa di pemerintahan kita juga memang punya aturan. Dan pemerintah menetapkan hal itu sebenarnya karena melihat waqi, realitas umat atau penduduk Indonesia yang menikah di usia yang relatif sangat muda, ya, 15 tahun dan yang lainnya, itu rentan dengan kezaliman. Ya, suami belum paham pekerjaan, suami belum paham menafkahi, ya, suami belum paham bagaimana bertanggung jawab sebagai seorang suami memimpin rumah tangga yang lain-lain, ya, karena itulah keadaan di Indonesia. Mungkin di beberapa negara lain tidak terjadi itu. Misalkan contoh ya, di negara-negara yang secara tekanan hidup itu sangat kuat di sana gitu ya. Tekanan hidup itu karena perjuangan. Misalkan kita lihat di negara-negara konflik, anak-anak kecil itu 12 tahun itu sudah hidupnya seperti orang dewasa. Dia mencari makan sendiri karena orang tuanya itu korban perang, maka mereka tidak lagi mendapati siapa yang menafkahinya, maka dia bekerja dan lain-lainnya. Di sebagian negara-negara konflik ternyata anak-anak di usia 12 tahun, 13 tahun, mereka ada juga yang berani untuk menikah karena untuk menyelamatkan dirinya. Ya, nah maka barangkali ini perbedaan, ini dari sisi perbedaan antara peraturan perundang-undangan satu wilayah, satu negara dengan negara lain, ya, maka itu terjadi, itu sangat memungkinkan sekali terjadi. Tapi kalau yang ditanyakan bagaimana pandangan syariat agama kita, ya sah pernikahannya. Ya, intinya dia sudah baligh. Ya, misalkan dia usianya 15 atau 16 tahun. Masing-masing sudah tahu hak dan kewajibannya dalam pernikahan. Dia tahu ilmunya, orang tuanya juga mendidik mereka, kedewasaannya, dan yang lainnya, maka itu boleh. Artinya pernikahan itu kemudian tidak dihadiri atau tidak tercatat terlebih dahulu oleh KUA. Nanti pada saat misalkan hal itu sudah baligh, sudah sampai usia pemerintah itu mengizinkan untuk pernikahan, maka boleh diurus suratnya. Ya, mungkin sebagian lagi mengatakan akad lagi untuk menguatkan gitu, tapi bukan membatalkan akad yang pertama gitu ya. Mungkin ada yang sampai berpendapat seperti itu. Jadi dia datang lagi ke KUA itu hanya sekedar untuk apa? Bagaimana untuk resminya mendapatkan buku nikah. Ya, buku nikah tersebut itu bagaimana caranya? Ya, mungkin dia mengatakan bahwa akad lagi dia di situ, tapi akad ini adalah untuk menguatkan saja, bukan untuk membatalkan akad yang pertama. Akad pertama secara syar'i itu adalah sah. Ya, sah secara agama karena syarat dan rukunnya selama itu terpenuhi, ya maka hal itu boleh. Ya, pernikahan tersebut, ya. Meskipun hal ini tentunya apakah ini dianggap melanggar secara hukum pemerintah? Ya, kalau ini dikatakan melanggar secara hukum pemerintah, selama hal itu tidak melanggar hukum syariat, ya itu tidak mengapa. Ya, artinya hal ini bahwa pemerintah itu menetapkan kan pasti ada kemaslahatan juga. Karena melihat bukan individu per individunya,
bukan kasus per kasusnya, tapi pemerintah itu kan jangkauannya sangat luar biasa, luas. Sehingga kalau mengatur satu perundang-undangan itu kasus per kasus, maka akan menyulitkan bagi pemerintah. Maka pemerintah menetapkan usia pernikahan perempuan misalkan itu 18 tahun, laki-laki misalkan 20 tahun. Karena ada kemaslahatan yang luar biasa di situ, bahwa seorang suami harus menunaikan kewajibannya, harus punya kerjaan dan lain-lainnya. Ya, bagaimana kalau kemudian pemerintah menetapkan bahwa kalau suami itu harus S1 misalkan, ya, yang akan menikah dia S1, atau pemerintah menetapkan suami itu harus S2, istrinya harus S1 baru boleh nikah, ya kan lebih sulit lagi tuh. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Nah, ini mungkin dalam menetapkan hal-hal seperti itu karena ada kebijakan tersendiri yang dilihat oleh pemerintah secara umum. Kita menghormati kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tapi selama kita melakukan tidak bertentangan dengan syariat, maka hal itu tidak mengapa. Allahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir kita Ustaz pada pertemuan kali ini Ustaz. Pertanyaan terakhirnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika anak perempuan yang lahir di luar pernikahan selain tidak dapat diwalikan oleh bapak biologisnya saat akad nikah, apakah saat disebutkan ijab kabulnya ijab kabul si anak perempuan itu juga tidak boleh disebutkan binti atau nama bapak biologis? Lalu bagaimanakah penyebutan bintinya Ustaz agar menghindari terjadi kesalahan? Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik. Iya, inilah salah satu hal yang banyak juga terjadi di zaman fitnah seperti ini, di mana terkadang ini tidak kesalahan ini bukan pada anak tidak salah dia, yang salah adalah orang tuanya, dan ternyata permasalahannya ini adalah apa? Permasalahannya saat ini banyak orang tua yang merasa bahwa orang tua yang banyak menceburkan anaknya kepada wilayah ini. Banyak saat ini tuh orang tua itu yang tidak faham tentang bahayanya mengenalkan anak-anaknya kepada lawan jenisnya. Disuruhlah anak itu pacaran, disuruhlah anak itu kenal dengan laki-laki, ya, yang punya anak laki-laki disuruh dia punya pacar. Tapi ketika ada kesulitan, anak yang dipersalahkan. Nah, ini kezaliman orang tua kepada anak, dan saya menganggap bahwa dalam kajian yang saya lakukan, ini adalah kedurhakaan orang tua kepada anak. Jadi bukan hanya saja anak durhaka kepada orang tua, tapi kedurhakaan orang tua kepada anak manakala orang tua mengizinkan anaknya itu memiliki pacar. Ya. Tugas orang tua itu adalah membimbing anak perempuannya, membimbing anak laki-lakinya, terus dididik agama dengan sebaik-baiknya. Lalu nanti pada waktunya memang dia siap nikah, maka baru kemudian dicarikan jodohnya atau menyetujui kenalan dari si anaknya tersebut. Tapi bukan mensupport anaknya harus punya pacar, harus pacaran dan yang lainnya. Ini orang tua itu jahil murakkab. Ya, bodohnya kuadrat. Ya, sudah itu haram kemudian direstui oleh dia. Ya, dan kalau kerugian, maka kemudian ditimpakan anaknya. Orang tua ini harus paham bahwa ini anaknya akan menanggung malu kalau sampai, namanya orang sekarang pacaran itu bahayanya itu luar biasa. Tidak seperti dulu mungkin. Dulu orang misalkan ingin kenal dengan perempuan, ingin kenal lawan jenisnya, itu surat-suratan, lalu suratnya itu pakai pos, datangnya itu bisa sampai sebulan sekali gitu ya, dibaca, kemudian bacanya juga malu-malu di tengah sawah sendiri misalkan gitu ya. Kalau sekarang orang pakai WhatsApp, pakai video call dan segala macam. Ini dunia fitnah ini sekarang ini muncul. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidaklah fitnah itu lebih besar setiap kali setelahnya akan terjadi fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Maka fitnah yang akan datang lebih besar lagi itu jangan disupport fitnah itu muncul oleh orang tua. Ya, coba apa jadinya kemudian kalau terjadi perzinahan lalu kemudian lahirlah seorang anak perempuan. Lalu kemudian apa yang mestinya anak ini akan menikah dengan bangga memiliki ayah binti fulan, lalu kemudian itu haram, tidak boleh disebutkan. Kenapa? Karena itu bukan anak Anda. Al-walad waladul firash, anak itu yang punya ikatan pernikahan. Anda sebelum memiliki anak ini, ya, sebelum akad nikah itu sudah punya anak ini dulu gitu. Ya, maka
yang rugi adalah anak. Akan malu anak kita itu, ya, akan malu anak kita itu karena memiliki orang tua yang akhlaknya rusak misalkan, gitu ya. Maka itulah yang harus dijaga oleh kita. Maka dia tidak akan hak ahli warisnya dengan dalam akad. Bagaimana Ustaz? Saya terima nikahnya fulana, sudah nggak usah pakai binti lagi gitu. Kalau memang akan membuat malu di situ. Itu nanti seorang laki-lakinya juga kan dia akan mengatakan, ya, saya terima nikah dan kawinnya fulana dengan mas kawin sekian, bayar tunai, selesai. Tidak perlu lagi disebutkan binti fulan atau binti fulana. Karena penyebutan yang benar itu bahwa anak zina itu disandarkan kepada ibunya. Fulana binti fulana. Ya, binti ibunya gitu, bukan binti ayah biologisnya, bukan. Gitu ya. Nah, itulah yang harus kita jaga. Ya, dan itu yang menjadi walinya juga adalah apa? Bukan ayah biologisnya, tapi wali hakim. Pemerintah, pengadilan di situ, atau penghulu di situ yang menjadi wali hakimnya. Anda sebagai ayah sudah mencoreng nama baik anak-anaknya. Ya, semoga hal ini tidak terjadi lagi, dan itu harus difahami oleh kita sebagai orang tua. Berhati-hati ketika kita punya anak perempuan, ya, kita harus jaga dengan baik sampai kemudian dia ditempatkan atau dikenalkan dengan jodohnya yang baik. Maka didik pendidikan agama sejak dini, ya, akan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kemudian hal ini terjadi komunikasi dengan anak-anak perempuan kita yang kedepannya dia akan menanggung malu dari hasil perbuatan rusaknya kita sebagai orang tua. Ya, semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita paham akad-akad pernikahan yang batil itu seperti apa, dan jangan sampai itu terulang pada generasi kita, ya. Dan semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat, ya, tentunya yang benar dari Allah Jalla wa'ala, yang salah dari kejahilan saya dan juga atas tipu daya syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan juga para pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada. Semoga kita diistiqomahkan di atas Islam dan juga di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustaz yang sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan ke kita pada pertemuan pada pagi hari ini. Dan itulah pertanyaan terakhir tadi Ustaz dari pertemuan kita. Dan tapi para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah menyaksikan program-program Hasan TV, terkhususnya pada pagi hari ini. Dan kami juga mohon maaf apabila masih ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan yang belum kita bacakan pada pagi hari ini karena keterbatasan waktu, dan insya Allah akan kami bacakan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Dan bagi para pemirsa yang tidak sempat untuk menyaksikan program-program Hasan TV, bisa disaksikan melalui media sosial seperti YouTube atau Facebook dan lainnya setelah proses editing dari pihak Hasan TV. Dan terakhir, kami selaku tim dari selaku kru yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan pada pertemuan pada kali ini. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.